adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika bilangan bulat. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channelnya ya. Klik loncengnya lalu share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Kalian tentu sudah sering melihat garis bilangan. Di sepanjang garis bilangan terdapat bilangan positif yang letaknya di sebelah kanan angka 0 dan bilangan negatif yang terletak di sebelah kiri angka 0. Nilai bilangan semakin ke kanan semakin besar. Sebaliknya, nilai bilangan semakin ke kiri akan semakin kecil. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya membandingkan bilangan bulat. Kita mulai dengan 3 contoh soal berikut ini. Nah, untuk membandingkan dua bilangan-bilangan bulat, kita harus mempergunakan notasi kurang dari atau lebih dari. Kalian bisa mempergunakan garis bilangan atau membayangkan sebuah garis bilangan. Dalam sebuah garis bilangan, semakin ke kiri posisi bilangan tersebut nilainya semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan, nilai bilangan tersebut semakin besar. Kita mulai dari contoh soal yang pertama, negatif 7 dan positif 5. Di garis bilangan, negatif 7 posisinya di sebelah kiri positif 5. Sebaliknya positif 5 berada di sebelah kanan negatif 7. Jadi kita bisa tentukan negatif 7 lebih kecil daripada positif 5. Sehingga jawaban yang benar adalah negatif 7 kurang dari positif 5. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, positif 10 dan negatif 10. Jika kita lihat posisinya di garis bilangan, negatif 10 berada di sebelah kiri dan positif 10 berada di sebelah kanan. Negatif 10 lebih kecil daripada positif 10. Sehingga jawaban yang tepat adalah positif 10 lebih dari negatif 10. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, negatif 6 dan negatif 2. Jika dilihat dari posisinya, kita bisa tentukan negatif 6 lebih kecil daripada negatif 2 dan jawaban yang tepat negatif 6 kurang dari negatif 2. Selanjutnya kita akan mempelajari operasi bilangan bulat. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan untuk contoh soal berikut ini. Nah, sebelum kita mulai berhitung, kita harus sama-sama memahami bahwa jika tanda negatif berhimpit dengan negatif juga akan berubah menjadi positif. Dan jika tanda positif berhimpit dengan negatif akan berubah menjadi negatif. Untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan sebuah garis bilangan atau membayangkan sebuah garis bilangan. Nah, kita akan mulai dari contoh soal yang pertama, 2 dikurangi negatif 5. Nah, karena negatif berhimpit dengan negatif, kita bisa ubah penulisannya menjadi 2 ditambah 5. Maka kita mulai dari titik awal positif 2 di garis bilangan, kemudian ditambah 5 berarti bergerak ke kanan 5 langkah. 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7. Lanjut ke soal berikutnya, 7 ditambah negatif 3. Karena positif berhimpit dengan negatif, kita bisa ubah penulisannya menjadi 7 dikurangi 3. Lalu kita mulai titik awal di garis bilangan adalah positif 7. Dikurangi 3 artinya bergerak ke kiri 3 langkah. Sehingga 7 dikurangi 3 hasilnya adalah positif 4. Soal berikutnya negatif 4 ditambah 6. Titik awalnya kita mulai dari negatif 4. Ditambah 6 berarti bergerak ke kanan sebanyak 6 langkah. Sehingga kita peroleh hasilnya negatif 4 ditambah 6 adalah positif 2. Kita lanjut soal berikutnya, negatif 6 dikurangi 4. Kita mulai titik awal di negatif 6, kemudian dikurangi 4 artinya bergerak ke kiri 4 langkah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah negatif 10. Nah, itu tadi adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya kita akan coba melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat jika tanpa garis bilangan. Kita mulai dari soal pertama, negatif 12 dikurangi 11. Jika bilangan pertama adalah bilangan negatif, kemudian dikurangi dengan bilangan positif, maka kedua bilangan tersebut bisa kita jumlahkan, tetapi hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 12 dikurang 11 hasilnya adalah negatif 23. Soal berikutnya 21 ditambah negatif 4. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jika positif berhimpit dengan negatif, maka kita bisa ubah penulisannya menjadi 21 dikurangi 4. Hasilnya adalah positif 17. Lanjut ke soal berikutnya, negatif 13 ditambah 8. Jika bilangan pertama adalah bilangan negatif, kemudian ditambahkan dengan bilangan positif, maka kita bisa mengurangi kedua bilangan tersebut dan hasilnya diberi tanda sesuai dengan bilangan terbesar.
Karena bilangan yang terbesar adalah 13, maka tandanya adalah negatif. 13 dikurangi 8 hasilnya 5. Jadi negatif 13 ditambah 8 adalah negatif 5. Lanjut soal berikutnya, 10 dikurangi negatif 9. Karena ada dua tanda negatif yang berimpit, kita bisa ubah penulisannya menjadi 10 ditambah 9. Hasilnya positif 19. Selanjutnya kita akan mempelajari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelum mulai berhitung, kita harus pahami bersama bila bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya positif. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya positif. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Dan bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Begitu pula bilangan positif jika dibagi dengan bilangan positif, hasilnya positif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya positif. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Dan bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Yuk kita selesaikan soal-soal berikut ini. Positif 25 dibagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 5. Berikutnya, negatif 45 dibagi negatif 3, hasilnya adalah positif 15. Kemudian negatif 20 dibagi 10, hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya, positif 5 dikali positif 11, hasilnya adalah positif 55. Lalu negatif 9 dikali positif 7, hasilnya adalah negatif 63. Dan positif 3 dikali negatif 6, hasilnya adalah negatif 18. Nah, itu tadi operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Selanjutnya kita akan coba kerjakan operasi bilangan bulat gabungan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Kita coba mulai dari soal pertama, negatif 13 dikali positif 3 ditambah positif 21. Kita hitung terlebih dahulu, negatif 13 dikali positif 3 hasilnya adalah negatif 39, ditambah dengan positif 21, maka bilangan negatif yang dijumlahkan dengan bilangan positif kita kurangi dan hasilnya diberi tanda sesuai dengan angka terbesar. Angka terbesar adalah 39, tandanya negatif, maka hasilnya adalah negatif 18. Lanjut soal berikutnya, positif 7 dikurangi negatif 15 dibagi positif 3. Nah, dalam operasi gabungan seperti ini, kita harus mendahulukan perhitungan perkalian ataupun pembagian. Jadi kita lebih dulu menghitung negatif 15 dibagi positif 3 ya. Nah, negatif 15 dibagi positif 3 hasilnya adalah negatif 5. 7 dikurangi negatif 5, karena ada tanda negatif yang berhimpit maka berubah menjadi positif. Sehingga kita bisa ubah penulisannya menjadi 7 ditambah 5. Hasilnya adalah positif 12. Lanjut soal berikutnya, negatif 21 dibagi positif 7 ditambah negatif 8. Kita dahulukan operasi pembagian, negatif 21 dibagi positif 7, hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 ditambah dengan negatif 8. Nah, jika ada dua bilangan negatif yang dijumlahkan, kita jumlahkan saja angkanya dan hasilnya kita beri tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 11. Nah, kita sudah selesai membahas operasi bilangan bulat mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya kita akan mempelajari FPB dan KPK. Sebelum mempelajari FPB dan KPK, kalian harus paham dulu apa itu faktor dan faktorisasi prima. Karena untuk mencari FPB dan KPK, kita bisa menggunakan faktor ataupun faktorisasi prima. Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Sementara faktorisasi prima adalah pecahan suatu bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang lebih kecil dan hasil perkalian dari bilangan-bilangan tersebut akan sama dengan bilangan yang disebutkan. Kita langsung coba kerjakan contoh soal berikut ini. Sebutkan faktor-faktor dari bilangan 20 dan 25. Nah, kita mulai dari bilangan 20. Bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangan 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sementara faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Nah, yang dimaksud dengan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, antara bilangan 20 dan 25 memiliki faktor persekutuan, yaitu bilangan 1 dan 5. Nah, faktor persekutuan yang terbesar adalah 5. Jadi, kita bisa tentukan bahwa FPB dari 20 dan 25 adalah 5.
Soal berikutnya sebutkan kelipatan dari bilangan 20 dan 25. Nah, kelipatan dari 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, dan seterusnya. Sementara kelipatan 25 adalah 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, dan seterusnya. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. 20 dan 25 memiliki kelipatan persekutuan, diantaranya 100 dan 200. Di antara kelipatan-kelipatan persekutuan tersebut yang terkecil adalah 100. Jadi KPK dari 20 dan 25 adalah 100. Mencari FPB dan KPK juga bisa kita lakukan dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, sekarang kita coba menemukan FPB dan KPK 20 dan 25 dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu proses pemfaktoran dengan menggunakan bilangan-bilangan prima terendah. Kita mulai dengan 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima terendah yaitu 2, hasilnya 10. 10 dibagi lagi dengan 2, hasilnya 5. Karena 5 sudah bilangan prima, tidak perlu kita bagi lagi. Sehingga faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya 25 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, maka kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 sudah bilangan prima, tidak bisa kita bagi lagi. Faktorisasi prima dari 25 adalah 5 dikali 5 atau 5 pangkat 2. Untuk mendapatkan FPB, kita ambil bilangan-bilangan persekutuan saja dan ambil pangkat terendah. Sementara KPK, kita kalikan semua bilangan yang ada dan ambil pangkat tertinggi. Contoh, jika kita lihat faktorisasi prima 20 dan 25, bilangan persekutuannya adalah 5. Lalu kita ambil pangkat terendah, yaitu pangkat 1. Jadi jawabannya FPB dari 20 dan 25 adalah 5. Sementara untuk KPK kita kalikan semua jenis bilangan yang ada dan kita ambil pangkat tertinggi. 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 25, jadi KPK-nya adalah 100. Selanjutnya kita akan coba selesaikan soal cerita berikut ini. Ibu membeli 18 coklat, 24 permen, dan 28 biskuit. Ibu akan membagi semuanya ke dalam plastik. Berapa banyak plastik yang dibutuhkan supaya setiap plastik berisi coklat, permen, dan biskuit dengan jumlah yang sama? Nah, untuk soal seperti ini, kita akan mencari FPB-nya. Kita tentukan terlebih dahulu masing-masing faktorisasi primanya. 18 dibagi 2 hasilnya 9, lalu 9 dibagi 3 hasilnya 3. Karena 3 sudah bilangan prima, tidak bisa kita bagi lagi. Jadi faktorisasi prima 18 adalah 2 dikali 3 kali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya 24 dibagi 2 hasilnya 12, lalu 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima, jadi kita dapatkan faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 28 dibagi 2 hasilnya 14, 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 sudah bilangan prima. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, untuk mencari FPB kita hanya gunakan bilangan persekutuan saja dan kita ambil yang pangkatnya paling rendah. Jadi FPB-nya adalah 2. Artinya ibu membutuhkan 2 buah plastik agar berisi coklat, permen, dan biskuit dalam jumlah yang sama. Soal berikutnya, Pak Rino tugas dinas ke Bandung setiap 12 hari sekali, sementara Pak Fandi pergi tugas dinas ke Bandung setiap 15 hari sekali. Maka mereka berdua akan bertemu di Bandung setiap berapa hari sekali. Nah, untuk soal seperti ini kita harus mencari KPK kedua bilangan tersebut. Untuk mencari KPK, terlebih dahulu kita harus mencari faktorisasi prima kedua bilangan tersebut. 12 kita bagi dengan 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Karena 5 sudah bilangan prima, maka tidak bisa kita lanjutkan lagi. Jadi faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Nah, untuk mencari KPK, kita harus kalikan semua bilangan yang ada dan kita ambil pangkat tertinggi. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Itu artinya Pak Rino dan Pak Fandi akan bertemu di Bandung setiap 60 hari sekali.
Oke adik-adik, itu tadi materi bilangan bulat sudah selesai kita bahas. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana aja.